Bapa, saudara-saudara, anak-anak persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan terdapat dalam Mazmur pasal 137. Mazmur 137. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, saat ini kami semua telah mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman. Kiranya pelayanan firman Tuhan di saat ini mengubahkan hidup kami menjadi baru. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur 137 ayat 1-9 berjudul Di Tepi Sungai-Sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa lagi dalam persekutuan ibadah keluarga di saat ini. Walaupun hanya melalui video ini, tetapi bahwa yakinlah hati kita, hati saya, hati bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, satu di dalam Tuhan. Nah, kita sudah membaca bagian Alkitab dari Mazmur 137 ini. Sebenarnya ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bagian ini sudah saya khotbahkan pada hari Minggu kemarin, tanggal 10 Mei 2020. Tetapi bahwa bidang teologi dan ajaran geni telah menetapkan Mazmur 137 menjadi bagian firman Tuhan untuk kita renungkan sepanjang minggu berjalan ini. Itulah sebabnya maka di malam hari ini dalam persekutuan ibadah keluarga kembali kita merenungkan bagian ini. Ada beberapa hal yang bisa menjadi perenungan kita yang belum saya sentil pada khotbah hari Minggu kemarin. Nah, Ibu Bapak, mari kita lihat lebih dahulu gambaran isi perikop ini yang memuat tentang ungkapan hati si pemazmur. Ungkapan hati si pemazmur tentang apa? Tentang sebuah kerinduannya. Kerinduan ketika ia dan para sahabatnya, orang-orang Israel, pada waktu atau di masa-masa yang lalu, ketika mereka berada di Sion, ketika mereka berada di kota Yerusalem, tempat bait Allah berada. Kenapa dia mengenang, dia mengingat itu? Karena pada saat itu pemazmur dan sahabat-sahabatnya orang Israel sementara berada dalam pembuangan. Dalam pembuangan di Babel, saat itu mereka menderita sekali. Nah, dalam penderitaan itu mereka mengenang masa lalu mereka. Kita bisa lihat mulai dari ayat 1. Ayat 1 tertulis begini, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis
apabila kita mengingat Sion. Kenangan yang begitu kuat dalam memori pemazmur akan Yerusalem, akan bait Allah, tempat di mana mereka pergi untuk menyembah Allah, tempat di mana mereka bersorak-sorak memuji Allah. Di bait Allah itu mereka bebas menyanyi. Tetapi bahwa ternyata di ayat 2 menjelaskan gambaran isi pemazmur bahwa alat musik yang mereka mainkan untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, yaitu kecapi, justru digantungkan di pohon-pohon gandarusa. Tidak bisa bernyanyi lagi. Di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh pemazmur dan orang-orang Israel, di tengah-tengah jeritan hati mereka, di tengah-tengah derayan air mata mereka, justru ayat 3 mengatakan bahwa ternyata orang-orang Babel justru mengejek mereka dengan mengatakan, ayo menyanyikan nyanyian Tuhan dari Sion. Ayo ngoni menyanyi, ngoni pelagu yang biasa ngoni menyanyi di bait Allah itu. Bagaimana mungkin, kata pemazmur ayat 4, sementara menangis mau menyanyi, disuruh menyanyi, itu tidak mungkin. Apalagi lagu yang mereka lakukan, mereka nyanyikan itu hanya bisa dinyanyikan di bait Allah. Bagaimana mungkin mereka mau bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri orang asing, di tempat orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Allah? Itu sangat tidak mungkin. Luar biasa. Mereka diejek, mereka dihina, disuruh menyanyi, padahal mereka sementara menangis. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, ayat 5 dan 6, pemazmur menyatakan komitmen pribadinya. Dia bersumpah bagi dirinya sendiri di hadapan Allah, bahwa walaupun dia berada di tengah-tengah kesulitan, penderitaan hidup yang begitu hebat dalam pembuangan di Babel, dia sekali-kali tidak akan melupakan Tuhan Allah. Di tengah kondisi seperti itu, dia tetap mengingat akan Allahnya. Sampai dia bersumpah, jika sampai saya melupakan Tuhan Allah, di sini dikatakan melupakan Yerusalem, maka biarlah tangan kananku mati dan lidah-lidahku melekat pada langit-langitku. Biarlah dia mati, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Itulah komitmen atau sumpah dari si pemazmur. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dari ungkapan hati terdalam si pemazmur ini terselip satu pokok doa. Satu pokok doa kepada Tuhan Allah yang disampaikan dalam ayat 7, 8, dan ayat yang ke-9. Pemazmur menginginkan bahwa Tuhan Allah menghukum orang-orang yang telah menindas mereka. Siapa mereka itu? Orang Edom. Apa yang mereka buat? Mereka membantu orang-orang Babel untuk menindas orang-orang Israel. Sakit hati yang begitu rupa disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan Allah dalam sebuah doa. Dan kita lihat apakah ada jawaban doa dari Tuhan Allah. Jawaban doa ada di pihak Tuhan Allah. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 9 ayat ini mengungkapkan isi hati si pemazmur. Bagi kita, persekutuan keluarga, di mana saja saudara-saudara berada, hal pertama yang mau disampaikan kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini, yang pertama, bawalah, jujurlah kepada Tuhan Allah untuk semua pergumulan hidupmu. Semua rasa dalam hatimu yang engkau alami bersama keluarga, sampaikanlah itu secara jujur di hadapan Tuhan Allah. Rasa amarahmu, rasa sakit hatimu, rasa kecewamu, rasa putus asamu, kegundahan hatimu, sampaikan itu kepada Dia, Allah kita. Bahkan rasa syukurmu, rasa sukacitamu,
Sampaikanlah itu kepada dia. Jangan lupa ungkapan hati penyesalan kita, ungkapan rasa bersalah kita pun, sampaikanlah kepada dia. Dia Allah Maha mendengar doa kita. Itu yang pertama, soal kejujuran kita di hadapan Allah. Hal kedua, yaitu kekuatan mengingat. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat relasi atau hubungan suami istri saat ini. Jadikanlah kenangan-kenangan indah di masa lalu. Ketika saudara-saudara membangun hubungan cinta kasih, lalu berkomitmen membangun sebuah rumah tangga, dan jika saudara-saudara masih ada sampai saat ini, biarlah kenangan indah di masa lalu, awal membangun biduk rumah tangga, itu menjadi kekuatan bagi saudara untuk memperkokoh hubungan suami istri di masa sekarang ini, apapun tantangan hidup yang saudara alami. Bagi anak-anak, mungkin ada anak-anak yang sudah tidak berayah dan beribu lagi. Jadikanlah kenangan bersama orang tuamu di masa lalu sebagai sebuah motivasi untuk saudara melangkah maju menggapai cita-citamu di masa depan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.